Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi di Sugeng Matematika Channel. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial di acara Sugeng Matematika Channel. Beliau adalah sosok guru yang ngabdi ataupun ngajar di sebuah lembaga, tentunya mengajar matematika. Siapakah beliau? Kita sambut Bapak Sugeng Utomo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Aktivitasnya apa ini Bapak sehari-hari? Saya mengajar matematika. Selain itu kan Mengajar mungkin matematika. Kalau dulu saya ke lesi kan ngajar kan ada waktunya Pak. Iya. Kalau pagi sampai siang. Lah sedangkan sore ataupun Minggu ataupun Senin nih. Kelihatannya kayak Senin saya nggak pernah kelihatan. Iya. Bapak kayak ikut upacara ya? Kalau selain ngajar di luar jam ngajar, ya, misalnya pagi jam 6 berangkat sampai jam 1 pulang sampai rumah ya. Itu saya setelah pulang saya gunakan untuk berkarya di rumah. Berkarya. Sambil apa itu ya, saya kerjakan rumah saya itu saya kerjakan sendiri. Artinya mulai dari mondasi itu banyak yang saya kerjakan sendiri. Itu ya. Untuk mengirit biaya, karena bayar tukang itu larang. Oh gitu. Terus ini ngomong-ngomong Pak ya, orang matematika asalnya dari mana sih Pak? Bapak jenengan ini asalnya dari mana? Saya pengen tahu. Perkenalkan ya, Mungkin, biografi atau identitas Ya, saya. mungkin ini Pak, mungkin para fans atau netizen lah yang banyak ngefans dengan Pak Sugeng ini orang mana? Kok terkenal ada kadang di pasar Nganti, kadang di pasar Sumput ataupun di pasar Damean. Nah kan kita penasaran ya, orang mana nggak beliau? Saya itu dilahirkan di Jombang tanggal 9 November 1973 ya. Jumat Pahing. Agak rahasia ini Jumat Pahing. Jumat Pahing. Saya dilahirkan di Jombang, desanya itu Kedung Pari, dusunnya Gerbok, desanya Kedung Pari, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Mojowarno. Ya. Oh iya, Ya, dengan Wonosalam dekat berarti Pak. Dengan Wonosalam dekat, dengan Sumberboto Bumi Perkemahan itu dekat. Dekat juga dengan Pondok Pesantren Tebireng, Mbah Yai Hasim As'ari Gus Dur. Jarak dari rumah saya itu sekitar 4 km. Berarti masih turunan bau-bau Islami banget Pak ya. Ya, Islami banget Pak ya. Berarti semuanya berarti ngaji matematika sudah biasa Pak ya. Kalau matematika itu mungkin pemberian dari Allah. Saya diberi bakat oleh Allah. Dari kecil saya suka matematika, saya bisa matematika. Nilai saya, ini saya nggak pamer ya, nilai saya ya. Nilai saya matematika waktu SD itu 9,5. Tidak ada bocoran sama sekali. Itu murni nilai saya. Itu. Nah, terus itu saya cut dulu. Iya, boleh silakan. Ngomong cerita itu kan nilai Pak. Nah, sekarang saya penasaran. Kok bisa sampai kuliah sebelum ada namanya UNESA? Ya ini. Bagaimana orang Jombang merantau ke Surabaya ini kan agak susah juga Pak. Ya. Entah itu perjalanan apa getek, ngerti getek Pak? Getek nambang. Getek itu apa istilahnya kalau di Jombang? Nyung. Getek itu loh Pak, getek kalau dikali itu loh. Oh, nambang ya. Dayung. Ya, istilahnya dari Jombang getek ke Surabaya itu gimana Pak ceritanya? Saya ceritakan mulai dari saya sekolah SD ya. SD saya di Kedung Pari, lulus dengan terbaik, dalam terbaik. Terus saya melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mojowarno, juga saya menjadi lulusan terbaik waktu itu, sehingga saya bisa mendaftar di sekolah SMA terfavorit di Jombang. Wih, di Jombang. SMA 2 Jombang. Keren. SMA 2 Jombang. Sudah Pak, Jombangnya sudah Pak. Lanjut, kok bisa kuliah? Itu pakai uang apa? Gini. Terus saya dengar kan ini uangnya ini kan uang yang gimana gitu. Namanya orang desa ya, kalau orang desa itu untuk melanjutkan kuliah itu agak susah, apalagi ekonomi agak kurang ya. Untuk melanjutkan kuliah, saya tidak ada niatan untuk pergi kuliah nanti saya lulus SMA itu kuliah
kuliah itu tidak ada niatan sama sekali. Berhubung itu teringat waktu setelah lulus SMA itu sebulan, kok gak enak ya nganggur, sebenarnya gak nganggur sih saya, kesehariannya kan membantu orang tua di sawah, cari rumput, bajak sawah, itu kan sudah biasa. Itu pertanian itu sudah, sebenarnya gak nganggur juga, cuma jenuh juga. Masa saya akhirnya saya berpikir, ya apa ya aku nyoba, bagaimana cara saya mencoba untuk coba kuliah lah, jajal. Akhirnya Itu awalnya saya itu ngambil uang bapak saya 40.000. Bahasa kasarnya saya mencuri uang bapak saya 40.000. Saking pinginnya kuliah ya? Saya ingin coba ingin kuliah ya. Keren. 40.000 zaman waktu itu. Tapi tujuannya bagus ya. Bayarnya formulir 25.000, terus saya 15.000 saya pakai untuk 2 kali PP Surabaya Jombang itu. Naik apa itu? Naik bis. Dan naik apa itu kereta dagang itu yang berapa, 50 rupiah waktu masih itu. ada kereta dagang Pak? Iya kan KRD, kereta dagang. Beliau ini masuk perjuangan. Itu saya ngambil uang orang tua saya. Terus setelah beberapa waktu itu saya ditanya, kan ngambil duitnya bapak, nggih damel nyoba daftar kuliah Pak. Akhirnya nggak tahu, dengan berjalan waktu ada pengumuman di Jawa Pos waktu itu, saya tidak menyebut merek, memang dulu pengumumannya di Jawa Pos, media informasi dulu ya. Dan saya tidak beli, saya berangkat 3 orang, ya teman saya 3, ya satu saya dan 2 orang teman ya, itu yang 2 nggak katut, nggak terima, yang satu itu beli koran, ya nggak katut, terus saya sore-sore itu ngabarin, saya bulin main ke rumahnya, itu kabarin, kamu katut. Iya tah? Iya. Akhirnya itu satu desa itu tahu semua. Kas Jombang. Tahu, satu desa tahu semua. Terus bapak itu enggak saya beritahu. Bapak itu tahu dari tetangga-tetangga itu. Anakmu katut. Yo, leboni tangga ya itu. Anakmu katut. Kayak gini, Pak. Anakmu katut, guys. Iya. Zaman dulu enggak seperti begitu. Akhirnya saya pasrahkan pada bapak saya, monggo dilebeti nggih mboten dilebeti nggih mboten napa-napa, soalnya mungkin insyaallah tahun depan kita nyoba lagi. Gitu. Akhirnya tapi tetap dimasuki. Akhirnya oleh bapak lebono apa? Tak dono sapi situ. Berarti langsung direstui Pak, walaupun awalnya mungkin dilihat itu gak bagus sahabat ya. Dijualkan sapi ya untuk melanjutkan kuliah. Saya itu. Sampai seperti ini beliau berapa tahun ini Pak ngajar kalau dihitung sampai sekarang menjadi guru ini? Ngajarnya kalau ngajar di Al Furqon mulai saya ketemu Pak Yai tahun selain di Al Furqon, maksudnya awal ngajar itu Pak? Awal ngajar mulai ngajar saya di sini. Oh di sini. Di sini tahun 96 97. Mungkin yang lain les privat ataupun ya dari dulu, dari awal, dari sebelum ngajar di sini sudah les itu. Gajinya banyak soalnya. Iya. Nah itu sampai sekarang ini Pak ya. Sampai ya akhir-akhir ini bertahan berapa tahun ini kalau di dunia pendidikan ini? Kalau ngajar ya sampai sekarang ini, kalau ngelesinya mungkin sudah agak berkurang 2 tahun 3 tahunan lah berkurang. Umurnya berapa sih ini Pak? Kelahiran 1973 ya, sekitar 50 kurang 1 tahun lah. Berarti 3 tahun lagi nih pensiun ini Pak? Wow, 3 tahun 33, masih 10 masih tahun lama. lagi insyaallah kalau diberi umur panjang oleh Allah. Ada 10 tahun. Oh iya, saya belum tanya. Ini Bapak pensiun. Sugeng ini sudah menikah apa belum? Saya penasaran. Ya sudah, masa sudah setua gini ya Pak. Ya kan nggak tahu anaknya berapa. Saya sudah menikah tahun 2000. Istrinya gampang. Ya. Jadi saya menikah tahun 2000. Istrinya berapa? Oh masih satu. Ya, masih satu ya. Yang ini 2, 1. Oh, ini Pak, saya mau tanya. Ini saya kan sendiri. Saya ini paling nggak suka dalam arti pelajaran matematika Pak. Itu susahnya apa sih belajar matematika itu Pak? Menurut Bapak ini yang tiap hari lah, walaupun hitung nggak pakai rumus langsung, itu apa Pak? Cara jitu mungkin buat pemirsa di rumah ataupun netizen ini Pak. Nomor 1, menurut saya
setiap orang itu pasti dianugerahi oleh Allah itu berbeda-beda. Oh, gitu. Mungkin nomor satu untuk bisa matematika satu bakat, memang bakat pemberian dari lahir oleh Allah itu yang paling utama. Yang kedua memang harus belajar dengan sungguh-sungguh, jadi harus sungguh-sungguh. Mulai dasar aja kalau matematika. Perkalian itu harus hafal. Oh, harus perkalian. Perkalian itu harus hafal minimal 1 sampai 10. Itu kuncinya sudah. Perkalian terus baru pembagian. Nah, itu kuncinya karena itu dipakai terus menerus. Kalau itu sudah nggak hafal, susah. Soalnya kan apalagi di zaman sekarang, Pak, ya kan banyak pemirsa ataupun adik-adik itu kurang suka belajar matematika. Mungkin ada salah satu motivasi mungkin ini yang buat memudahkan adik-adik itu lebih suka matematika. Gini, belajar apapun, bidang apapun itu adalah semuanya baik dan semuanya adalah beribadah. Gitu. Semuanya beribadah. Iya, iya. Belajar ilmu pengetahuan alam, IPA atau atau ilmu pasti ya, ilmu pengetahuan alam IPA, bisa itu fisika, biologi, kimia atau ilmu matematika. Itu semuanya adalah tidak ada yang bertentangan dengan kitab suci. Dengan intinya itu ilmu, itu adalah ilmu, belajar ilmu juga ya, belajar ilmu. Ilmu yang dimanfaatkan gitu, Pak ya. Kalau saya filosofi di matematika itu yang sangat saya jiwai. Angka 1 misalkan ya, angka 1 kayak itu, lagu, Pak, angka 1 ada. Lagunya siapa? Roma Irama. Ada. Angka 1 lagunya yang kumisan itu Yus Yunus, bukan? Bukan, siapa? Ya, angka 1 yang masak sendiri itu ya. Filosofi angka 1 gini. Angka 1 adalah pemilik sifat ketuhan, yang sifat dari wahid ya, esa itu satu ya. Satu itu adalah bisa dikembangkan dengan bisa menjadi angka-angka yang besar, bisa menjadi angka-angka yang berat. Angka 2 itu berasal dari 1. Dan semuanya memang dari 1 dulu. Dari angka 1 dulu. Ya, kalau nggak ada 1, nggak bisa kita 2, Pak. Jadi itu sifat dari ketuhanan, sifat dari Allah satu esa itu yang sebagai zat tunggal, yang esa, yang awal itu yang mengakibatkan angka-angka lain itu bisa terjadi. Ada lagi misalnya begini, angka 1 kalau kita letakkan di depan, misalnya 1,0,0,0,0, itu nilainya sangat luar biasa, sangat besar sekali, bahkan tak terhingga nilainya. Tetapi kalau angka 1 itu ditaruh di belakang, misalnya 0,0, itu harganya kecil. Itu filosofinya dari saya. Kalau kita menghadap taat kepada Allah nomor 1 ya, nomor 1. Allah itu kita jadikan pasti yang nomor 1 pasti. Maka kita itu akan sangat berharga, sangat bermakna. Tetapi kalau kita angka 1 kita taruh di belakang, maka kita tidak ada harganya, tidak ada artinya. Nah itu filosofi yang mungkin dari saya angka 1 itu aja. Jadi intinya gini, jadi semuanya apa yang dipelajari walaupun matematika, semuanya itu dimulai dari 1 dulu ya. Gak mungkin kita langsung ke misalnya kata, kayak saya ini mungkin belajar bahasa Indonesia ya, itu kan dimulai dari 1 kata dulu atau 1 huruf lah, 1 huruf dirangkai menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, menjadi susunan, menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah cerita. Itu kan mulai dari 1 dulu. Gak mungkin huruf kemudian menjadi kata ya, seperti itu. Sama sebenarnya ilmu itu tetap ilmu lah. Ilmunya bagaimana, manfaatnya bagaimana ya, kita belajarkan untuk anak-anak atau untuk murid-murid yang mungkin guru yang. Jadi ya kita belajar itu belajar bidang apapun itu ndak apa-apa, ndak masalah. Bagi saya adalah semuanya ibadah, semuanya sangat bermanfaat, semuanya tidak bertentangan dengan dengan ajaran-ajaran agama Islam, dan semuanya adalah mengagungkan atau mempelajari keesaan Allah atau mempelajari kebesaran
Allah yang ada di Iya. alam atau di ilmu-ilmu eksak itu juga. Iya. Jadi ini pemirsa di rumah yang stay di channel Sugeng Matematika ya. Tentunya selalu jangan lupa ini like, komen, subscribe dan share ya. Share kebanyakan ke media sosial, intinya dari semua obrolan kita ini mungkin ada yang sifatnya mungkin nggak penting nggak dipakai ya. Yang penting-penting aja. Nah, selain itu ini Bapak matematika kalau saya mengatakan ya, ini pandai menyanyi nih ya. Nah, pandai menyanyi ya. Jadi suka dengan lagu-lagu ataupun istilahnya akustik ya, juga menyanyi. Paling enak yang saya dengarkan itu lagunya Iwan Fals beliau. Iwan Fals. Ya. Untuk kali ini sampai di sini aja podcast kita di Sugeng Matematika Channel. Lain kali kita sambung lagi dengan mungkin dengan istri beliau ataupun dengan putri-putri beliau juga. Mungkin ya, kita kan penasaran. Saya dua. Tapi yang saya tahu itu anaknya bukan dua, banyak. Ya ada berapa itu? Kalau saya kemarin itu lewat ternyata banyak. Tapi dimasukkan kandang semua. Kucingnya banyak. Kucing, sayang banget dengan kucing, dibawa kemana-mana, digendong dan sebagainya. Jumlahnya ada berapa Pak? Ada 8. Ya kan dia kan suka binatang ya. Katanya binatang itu harus disayangi. Mungkin ya itu perawatan binatang itu berapa? Makanannya 2 hari itu 1 kilo itu 25, belum pasirnya buat itu. Cukup sekian. Jadi banyak tadi yang saya petik, saya ambil dari sebuah motivasi dari beliau itu ingin belajar cuma gak ada uang, terpaksa dia mengambil. Tapi intinya untuk kebaikan dan akhirnya orang tua juga merestui sampai seperti ini beliau. Lihat, perhatikan ya sosoknya beliau. Saya yang gak nguatin itu berengosnya. Ya, pemirsa aja ya yang stay di channelnya Sugeng Matematika, yang punya channel sebenarnya ini beliau, tapi kok saya yang wawancara, terbalik sebenarnya. Cukup sekian, jadi lain kali kita sambung lagi ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun ada bercandanya ya, ada seriusnya, yang buruk mungkin dibuang, yang bagus-bagus saja diambil. Tapi jangan sampai ke masjid ngambil sandalnya orang ya, itu salah. Itu salah banget. Apalagi ya saya kalau kesini bawa sandal pesilang. Kesini kemana? Ini ke channelnya Pak. Ini maksudnya channelnya Pak Sugeng Matematika ini loh. Cukup sekian, sampai jumpa di acara-acara yang lain dengan narasumber yang kece, keren ya, yang masih muda ya, yang mau nambah istri katanya. Cukup sekian pemirsa di rumah, kita akhiri dengan ucapan Allahumma waffiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.